Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Al-Kahfi channel belajar mengaji. Alhamdulillah teman-teman sekalian, di video kali ini kita akan lanjutkan pelajaran di buku Iqra 6. Jadi alhamdulillah pelajaran kita pada kesempatan ini di buku Iqra 6 sudah sampai di halaman 21. Halaman 21 ini kita akan belajar beberapa tanda wakaf atau tanda berhenti di dalam Al-Quran. Langsung saja kita buka buku Iqra 6 halaman 21, kita buka dulu sampai baris ini. Baik teman-teman sekalian, ini ada 6 tanda wakaf yang biasa ada di dalam Al-Quran. Ini rata-rata teman-teman sekalian semua Al-Quran punya tanda wakaf seperti ini. Tanda wakaf ini memiliki makna. Tanda wakaf pertama ini huruf mim. Jadi ini huruf mim, tulisan ekornya seperti ini teman-teman sekalian. Mim ini beda dengan iqlab. Kalau iqlab kemarin itu ekornya sampai turun ke bawah. Tanda wakaf ini biasa juga disebut sebagai wakaf lazim. Jadi yaitu harus berhenti di akhir kalimat sempurna. Biasanya wakaf lazim ini disebut juga wakaf sempurna atau tam. Karena wakaf ini biasanya terjadi pada kalimat sempurna. Jadi tidak antara satu ayat sebelumnya tidak ada lagi kaitannya dengan ayat sesudahnya. Jadi harus wakaf. Disebut juga wakaf lazim. Kemudian teman-teman sekalian, wakaf berikutnya ini yang huruf jim. Huruf jim ini biasa juga disebut sebagai wakaf jaiz. Jaiz itu artinya boleh. Artinya teman-teman sekalian, di sini kalau ada tanda wakaf seperti ini boleh wakaf atau boleh berhenti di tanda huruf jim ini, boleh juga dilanjutkan. Jadi boleh wakaf, boleh juga diwasal. Istilahnya wasal itu artinya bacaannya diteruskan. Jadi kemudian yang berikutnya teman-teman sekalian, ini ada tanda wakaf huruf qaf, lam dengan huruf ya. Jadi wakaf ini berarti teman-teman sekalian al-waqfu aula. Jadi artinya wakaf ini menunjukkan bahwa lebih bagus untuk berhenti. Walaupun mungkin nafas kita masih kuat untuk wasal, untuk dilanjutkan, tapi lebih bagus atau lebih utama berhenti di tanda baca wakaf ini. Jadi berhenti lebih utama. Kemudian ada tanda lam alif. Jadi lam alif ini teman-teman sekalian, ini maksudnya tanda la, artinya berhenti. Jadi tanda ini juga kadangkala muncul di pertengahan ayat, biasa juga di penghujung ayat. Jika dia muncul di pertengahan ayat, maka tidak dibenarkan untuk berhenti. Tapi kalau di penghujung ayat, ya, pembaca boleh berhenti, boleh juga tidak. Jadi tanda wakaf lam alif ini artinya lah. Jadi kalau dia muncul di pertengahan ayat, jadi di tengah-tengah, itu tidak dibenarkan untuk berhenti. Tapi sekali lagi kalau dia di penghujung ayat, biasa di penghujung ayat seperti ini muncul tanda lam alif, maka pembaca boleh berhenti, di situ boleh juga tidak. Teman-teman sekalian. Kemudian tanda wakaf berikutnya yang ini, yang ada tanda 3 titik ya. 3 titik seperti ini teman-teman sekalian. Tanda ini biasa 3 titik ini ada 2. Jadi di sini biasanya tanda titik pertama, kemudian setelahnya ini ada ayat, kemudian ada lagi tanda 3 titik. Jadi tanda titik 3 ini biasa juga disebut sebagai wakaf muraqabah. Ada juga yang menyebutnya sebagai wakaf yang terikat atau wakaf yang ta'anuk. Wakaf ini rata-rata muncul 2 kali ya, di mana-mana saja di dalam Al-Quran. Dan cara membacanya teman-teman sekalian itu berhenti di salah satu ayat. Jadi boleh wakaf di salah satu tanda. Jadi misalkan kita berhenti di tanda ini, maka yang berikutnya kita mulai lagi dari sini dan tidak perlu lagi berhenti di tanda wakaf yang kedua. Atau boleh juga kita berhenti di tanda wakaf ini, kemudian dilanjutkan.
Itu untuk tanda wakaf ini. Kemudian tanda wakaf berikutnya teman-teman sekalian, ini ada tanda wakaf huruf shad, lam dengan huruf iya. Tanda wakaf ini teman-teman sekalian singkatan dari al-waslu aulah. Jadi artinya wasal itu lebih utama. Jadi wasal atau dibaca lanjut itu lebih utama atau lebih baik. Jadi dibaca terus lebih utama. Jika ada muncul tanda ini, maka lebih utama untuk dilanjutkan. Akan tetapi teman-teman sekalian, misalkan kita dapat tanda wasal ini, nafas kita sudah tidak sampai ya, terpaksa nggak apa-apa berhenti di sini. Tapi kalau nafas kita masih bisa sampai, maka di sini dibaca wasal atau dibaca terus lebih utama. Jadi itu teman-teman sekalian 6 tanda wakaf yang biasa terdapat di dalam Al-Quran. Kita langsung contohkan teman-teman sekalian dan kita akan wakaf sesuai dengan kaidah yang sudah ada di sini yang sudah tertulis. Baik, kita akan latihan. Ini ada 2 baris teman-teman sekalian. Di baris pertama ada tanda wakaf mutlak tadi atau wakaf lazim ya teman-teman sekalian yang artinya harus wakaf, dan di baris kedua ada wakaf jaiz ya, boleh wakaf, boleh juga diteruskan. Dan sebagai tambahan lagi teman-teman sekalian, tanda wakaf ini membantu kita, jadi sudah dibuat oleh ulama kita supaya dalam membaca Al-Quran kita tidak memotong-motong ayat sembarangan. Jadi kalau sudah mengikuti tanda wakaf ini, insya Allah itu potongan ayatnya sudah pas. Baik, langsung saja kita latihan teman-teman sekalian. Silahkan didengarkan dan diperhatikan dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Fatawalla anhum yawma yad'ud da'i ila syai'in nukur. Tetap diperhatikan tajwidnya teman-teman sekalian. Kemudian baris kedua, saya akan wakaf di sini. Ini wakaf jaiz. Karena agak panjang, mungkin nafas saya tidak sampai. Wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum innahu hakimun alim. Baik. Boleh juga teman-teman sekalian, sebagaimana namanya wakaf jaiz, boleh juga diteruskan. Saya akan coba baca terus satu ayat. Wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum innahu hakimun alim. Baik, kita lanjut ke baris berikutnya. Sekarang ini ada wakaf qala, al-waqfu aula. Jadi wakaf di sini lebih utama. Jadi kita memilih saja untuk wakaf di sini, walaupun nafas kita mungkin sudah sampai. Afaman yakhluqu kaman la yakhluq afala tadhakkarun. Kemudian ini ada tanda lam alif. Lam alif ini artinya la, jadi harus diteruskan teman-teman sekalian. Illam ra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin. Baik. Kemudian ini tadi ada wakaf ta'anuk atau wakaf yang terikat, jadi boleh berhenti di sini, boleh juga di sini. Oke, saya akan coba berhenti di sini. Tanda wakaf yang kedua. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi boleh juga berhenti di tanda yang pertama. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Boleh seperti itu. Atau jika kita ingin melanjutkan sampai akhir, boleh juga. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin.
Baik, kemudian baris terakhir ini ada al-waslu aula. Jadi diteruskan lebih utama teman-teman sekalian. Tapi kalau nafas kita tidak sampai, memang sangat pendek, maka terpaksa berhenti boleh. Tapi lebih dibaca wasal atau diteruskan lebih utama. Jadi saya akan baca lanjut karena ini tidak terlalu butuh nafas panjang di sini. Watrukil bahra rahwan innahum jundum mughraqun. Baik, itu teman-teman sekalian pelajaran tentang wakaf. Kita coba latihan sekali lagi. Kita baca bersama-sama, silahkan didengarkan dan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Fatawalla anhum yawma yad'ud da'i ila syai'in nukur. Wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum innahu hakimun alim. Afaman yakhluqu kaman la yakhluqa afala tadhakkarun. Illam ra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Watrukil bahra rahwan innahum jundum mughraqun. Baik, alhamdulillah selesai teman-teman sekalian. Silahkan dipelajari tanda wakaf ini. Jangan lupa teman-teman sekalian, ayat-ayatnya tetap dibaca sesuai dengan cara membaca yang baik dan benar sesuai dengan ilmu tajwid yang sudah kita pelajari pada halaman-halaman sebelumnya atau pada jilid sebelumnya di buku Iqra ini. Baik teman-teman sekalian, demikian pelajaran kita di buku Iqra 6 halaman 21 yang membahas tentang tanda wakaf di dalam Al-Quran. Semoga bermanfaat teman-teman sekalian, bisa kita pahami dan bisa kita amalkan dengan baik. Demikian, sehat selalu teman-teman sekalian. Barakallahu fikum. Sampai ketemu di pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya